warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Syukri MSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Mikroteknik Hewan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rubia dari kelas Prodi Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syukri MSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Mikroteknik Hewan yang sudah menjelaskan dan membimbing kami dalam semester ini. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Mikroteknik Hewan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yaitu imunohistokimia. Dalam materi imunohistokimia, di sini saya akan memaparkan yaitu yang pertama, pengertian imunohistokimia, yang kedua, tujuan imunohistokimia, yang ketiga, keunggulan imunohistokimia, yang keempat, prinsip imunohistokimia, yang kelima, metode imunohistokimia, dan yang terakhir, yaitu teknik pewarnaan imunohistokimia. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengertian imunohistokimia. Nah, apa sih imunohistokimia itu? Jadi, imunohistokimia atau IHK merupakan teknik yang mengkombinasikan atau teknik histologi, imunologi, dan biokimia yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi komponen jaringan tertentu dengan prinsip reaksi spesifik, ikatan antara antigen atau antibodi. Pemeriksaan imunohistokimia untuk mendeteksi adanya antigen. Hal ini disebabkan adanya ikatan spesifik antara antigen dan antibodi. Mengenai antigen dan antibodi, apa sih antigen dan antibodi itu? Nah, jadi antigen adalah suatu bahan bila dimasukkan ke dalam tubuh dapat menimbulkan respon imun baik atau respon imun seluler maupun humoral. Ciri penting dari antigen adalah kemampuannya untuk menimbulkan respon imun dengan bantuan limfosit T. Sedangkan pada antibodi yang merupakan imunoglobin yang diekskresikan oleh sel B yang teraktivasi oleh antigen. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan dari imunohistokimia. Nah, teknik imunohistokimia atau IHK yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi sel-sel spesifik berdasarkan komponen antigen atau produk seluler dengan reaksi kompleks antigen-antibodi. Dengan kata lain, imunohistokimia digunakan sebagai dasar penegakan diagnosis dan identifikasi tipe sel berdasarkan detail sitomorfologi, terutama digunakan pada kasus-kasus tumor dan keganasan. Nah, selanjutnya terdapat keunggulan imunohistokimia. Teknik imunohistokimia ini mempunyai banyak keunggulan, yaitu dapat mendeteksi antigen pada jaringan dengan akurat. Preparat dapat diperiksa dengan menggunakan mikroskop biasa, bukan mikroskop elektron atau mikroskop fluoresens. Hasil permanen hingga beberapa bulan dan dapat dipakai untuk studi retrospektif dan untuk mempelajari patogenesis penyakit atau predileksi antigen pada jaringan, kerusakan atau lesi yang ditimbulkan antigen, derajat keparahan lesi. Selain itu, pewarnaan IHK atau imunohistokimia merupakan teknik uji yang tergolong cepat, aman, sensitif, dan spesifik. Selanjutnya, terdapat prinsip imunohistokimia. Salah satu syarat terpenting untuk imunohistokimia yaitu tersedianya antibodi terhadap protein yang akan dideteksi. Artinya, pada protein itu sebelumnya harus telah dimurnikan dengan menggunakan cara biokimiawi atau molekuler sehingga antibodi pada protein tersebut dapat dihasilkan. Untuk menghasilkan antibodi terhadap protein X dari spesimen hewan tertentu, misalnya pada mencit,
Protein tersebut pertama-tama harus diisolasi, kemudian disuntikkan ke dalam seekor hewan dari spesies lain, misalnya seperti kelinci atau kambing. Jika sekuens asam amino protein tersebut cukup berbeda bagi hewan ini, dapat dikenali sebagai benda asing, artinya sebagai suatu antigen hewan itu yang akan menghasilkan antibodi terhadap protein tersebut. Selanjutnya terdapat metode imunohistokimia. Nah, terdapat dua metode dasar identifikasi antigen dalam jaringan dengan imunohistokimia, yaitu metode langsung atau direct dan metode tidak langsung atau indirect. Selanjutnya yang kedua terdapat metode indirect atau yang dikenal dengan metode tidak langsung, yaitu pada prinsipnya metode imunohistokimia indirect menggunakan antibodi primer yang tidak ada labelnya. Namun, digunakan juga antibodi sekunder yang sudah memiliki label dan akan bereaksi dengan IgG dari antibodi primer. Metode tidak langsung atau indirect method menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder yang berlabel. Antibodi primer bertugas mengenali antigen yang diidentifikasi pada jaringan atau piece layer, sedangkan pada antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer atau second layer. Antibodi kedua merupakan anti-antibodi primer. Pelabelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat berupa kromogen. Nah, kromogen ini merupakan suatu gugus fungsi senyawa kimiawi yang dapat membentuk senyawa berwarna bila bereaksi dengan senyawa tertentu. Selanjutnya, di sini terdapat teknik pewarnaan imunohistokimia. Di sini saya mengambil salah satu contoh jurnal dalam penggunaan teknik pewarnaan histokimia, yaitu pada deteksi Aeromonas hydrophila pada ginjal mencit atau mus musculus dengan teknik imunohistokimia. Nah, metode dalam pengambilan sampel jaringan ginjal mencit ini dilakukan pada hari ke-7 setelah infeksi, kemudian mencit di eutanesia dengan menggunakan kloropom, kemudian dilakukan laparotomi untuk mengambil jaringan ginjal. Dengan segera, jaringan ginjal diletakkan pada toples atau pot yang berisi larutan formalin 10% untuk kemudian dibuat preparat histopatologi ginjal dan imunohistokimia. Kemudian dilakukan pewarnaan. Nah, selanjutnya di sini pada teknik pewarnaan imunohistokimia dapat dilakukan dengan cara pada preparat histopatologi ginjal direndam dalam siol sebanyak 2 kali. Kemudian alkohol bertingkat secara berurutan yaitu 96%, 90%, 80%, dan 70% untuk proses hidrasi. Kemudian dilakukan pencucian dalam PBS dengan pH 7,43 masing-masing selama 5 menit. Kemudian dilakukan perendaman dalam 3% hidrogen peroksida atau dalam distilled water selama 20 menit. Kemudian dicuci dalam PBS dengan pH 7,4 selama 3 kali 5 menit. Kemudian direndam dalam 1% BSA selama 10-30 menit pada suhu ruangan. Kemudian dicuci dalam PBS dengan pH 7,4 selama 3 kali 5 menit.
Kemudian ditambahkan antibodi primer selama 1 jam pada suhu ruang, lalu diinkubasi semalaman. Kemudian dicuci dalam PBS dengan pH 7,4 selama 3 kali 5 menit. Kemudian ditambahkan antibodi sekunder berlabel strip avidin orseladis peroksidase atau SHRP selama 1 jam pada suhu ruangan. Kemudian dicuci dalam PBS dengan pH 7,4 selama 3 kali 5 menit. Kemudian preparat ditambahkan kromogen DAB 3,3 diaminobenzidin tetrahidrosklorid selama 10-30 menit pada suhu ruang. Kemudian dicuci dalam aqueous selama 3 kali 5 menit. Kemudian dilakukan counter stain dengan hematoxylin selama 5 menit pada suhu ruang. Kemudian dilakukan pencucian dalam aqueous selama 3 kali 5 menit. Dilakukan mounting dengan entelan. Nah, pengamatan dengan menggunakan mikroskop OptiLab pada perbesaran 100 dan 400 kali. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat hasil dari teknik pewarnaan imunohistokimia pada glomerulus dan tubulus ginjal mencit. Perlakuan 2 atau whole protein dengan perbesaran 400 kali dengan pewarnaan imunohistokimia. Dengan keterangan pada A yaitu adanya ikatan antara antigen dengan antibodi yang tervisualisasi dengan warna kecoklatan pada tubulus ginjal mencit. Pada B yaitu adanya ikatan antara antigen dengan antibodi yang tervisualisasi dengan warna kecoklatan pada glomerulus ginjal mencit. Pada C yaitu adanya ikatan antara antigen dengan antibodi yang tervisualisasi dengan warna kecoklatan pada kapsula Bowman ginjal mencit. Nah, pada preparat histopatologi ginjal mencit jantan yang berumur 3 bulan dapat dilihat adanya Aeromonas hydrophila dengan metode imunohistokimia. Adanya Aeromonas hydrophila pada jaringan histopatologi ginjal mencit dapat tervisualisasi dengan warna kecoklatan. Nah, warna coklat merupakan hasil interaksi antara antigen yang berikatan dengan antibodi primer. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aeromonas hydrophila dapat terdeteksi pada jaringan histopatologi ginjal mencit atau mus musculus yang ditunjukkan dengan adanya interaksi antara antigen dan antibodi dengan menggunakan teknik imunohistokimia yang tervisualisasi dengan warna kecoklatan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video ini hingga selesai sampai akhir. Semoga dengan apa yang sedikit saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.